Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang berusaha untuk mengedukasi saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudaraku, kali ini saya terus terang agak gemes. Kemarin hari Minggu saya melihat ada menurut saya suatu hal yang seharusnya tidak menjadi bagian dari salah satu agenda organisasi besar. Saya di Sukolilo, di asrama Haji Sukolilo, itu terjadi tentang membicarakan tentang politik identitas, dan di sana saya datang. Tapi saya tidak lama karena menurut saya ini suatu hal yang sudah kacau ya menurut saya. Karena apa? Narasi itu harusnya dilawan. Kenapa narasi itu dilawan? Yang satu jelas paling pokok, narasi politik identitas itu sengaja dibuat dan digulirkan oleh orang-orang yang kekiri-kirian dan liberal, maaf aja. Juga mungkin orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dalam pokok mereka sepertinya memang menggoreng politik identitas itu untuk menteror orang Islam. Seolah-olah orang Islam itu kalaulah berpegangan pada Al-Quran dan hadis itu seolah-olah merupakan bagian dari politik identitas dalam memilih pemimpin. Nah, saudaraku, saya tidak bisa berpikir. Saya ini sejujurnya minim agama, yang pertama, dan saya bukan orang yang dalam posisinya orang baik-baik amat. Tapi sebagai seorang muslim, hati saya berontak. Ini ditujukan kepada siapa narasi ini? Dulu narasi ini narasi teror Islamofobia. Setelah itu narasi Taliban, narasi radikal, narasi intoleran, dan sekarang ini narasi politik identitas. Tidak habis-habisnya mereka menggoreng itu. Dan sepertinya kalau saya merasakan, mohon maaf, saya tidak bodoh-bodoh amat. Insya Allah itu bagian, menurut saya, ini sudah bagian daripada menteror. Untuk menstigma bahwa Islam yang taat, saya bukan orang Islam taat, tapi mohon maaf saja, hati saya berontak. Kenapa? Ada seperti ini, sepertinya beberapa ulama itu atau tokoh-tokoh agama tidak menyadari, bahkan mendukung radikal, pernyataan radikal, padahal di Islam tidak ada radikal, orang Islam tidak ada yang radikal. Bayangkan, fakta kejadian yang radikal sesungguhnya adalah Sambo CS. Yang intoleran sesungguhnya adalah Sambo CS, di mana mereka mempermainkan sedemikian hampir 100 orang, tapi tidak menstigma. Kenapa ini tidak stigma? Berapa orang oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya? Ada jaksa juga, kita bilang ada jaksa Pinangki. Kenapa tidak di kejaksaan juga tidak di stigma seperti itu, bahwa mereka adalah tempatnya sarang orang-orang brengsek? Mohon maaf saja saya katakan. Tapi ini jutaan orang umat Islam yang tentulah dari latar belakang dan tentulah dari kumpulan-kumpulan orang yang berbeda. Mereka dilahirkan oleh orang yang berbeda dan dalam pergaulannya juga besar dengan tempat yang berbeda. Tentu saja ada kualitas-kualitasnya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi stigma ini sepertinya digoreng terus oleh Abu Janda, Ade Armando, dan semuanya, seolah-olah bahwa mereka intoleran itu radikal, intoleran, dan sekarang setelah semuanya itu selesai, maka berikutnya adanya kata-kata politik identitas ditujukan semuanya kepada umat Islam. Ini sepertinya seperti itu, dan saya merasakan itu. Ya, saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, walaupun saya tidak ilmu agama saya minim, saya tidak dalam posisi yang orang juga dalam kualitas bukan orang yang
alim, tapi hati saya tergetar. Kok seperti ini? Kok seperti ini Indonesia? Kenapa? Dan ini adanya yang terjadi, mohon maaf, semakin meruncing, polarisasi ini semakin meruncing di eranya Pak Jokowi, di eranya PDIP, non saya wajah sebagai pemenang pemilu. Kenapa ini bisa terjadi? Mohon maaf saja. Teroris bukan hanya di tempatnya Islam begitu, dan saya sangat menentang teroris. Teroris sesungguhnya bagi saya adalah korupsi dan budaya korupsi dan budaya tentang mohon maaf saja, mereka yang menjual narkoba, Kapolda dan jajarannya itu adalah kenapa? Apakah stigma itu tidak diberikan kepada polisian bahwa mereka adalah penjual narkoba? Kan tidak. Kenapa hanya segelintir orang seolah-olah dibuat seolah mainan? Dan mohon maaf saja, ini mengusik saya. Makanya saya mengatakan, saya ngomong kepada jenengan-jenengan, wahai para alim yang mengaku alim ulama, tolonglah, perjelaslah. Yang namanya politik identitas itu apa? Ini menyakitkan ketika jenengan-jenengan seolah-olah mendukung narasi itu, dan narasi ini mau jenengan akui atau tidak, wahai para alim ulama yang mohon maaf mendukung adanya perkataan atau narasi politik identitas. Ini ditujukan tidak ada lain insya Allah untuk menteror orang-orang umat Islam, karena kita ini tidak bisa. Umat Islam, saya ini punya anak lahir, langsung saya kasih identitas karena itu kewajiban saya sebagai orang tua. Ketika anak saya lahir, maka dia langsung saya azani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jelas. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat itu terngiang. Hayalah sholat. Kalau kamu sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kamu sudah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, dan kamu sudah Bapak bisiki dengan kalimat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kamu hayalah sholat. Kamu lakukanlah sholat, lakukanlah sujud, menyembahlah kepada Allah, supaya kamu mencapai kemenangan. Hayyalal falah, itu sudah jelas dari Allah itu. Setelah itu saya komati. Kalau 1 bulan, 14 hari atau 1 bulan saya akikoi, itu saya kasihkan identitas. Lantas kalau anak saya nanti saya katakan, wahai anakku, kamu saya lahirkan sebagai muslim, kamu saya azani, kamu saya komati, kamu saya akikohi, kamu saya masukkan ke sekolah taman pendidikan Al-Quran, bahkan kamu saya sekolahkan di sekolah Islam, lantas kamu saya masukkan ke pondok pesantren. Kebetulan anak saya ada di pondok pesantren, salah satunya mengenyam pendidikan di pondok pesantren dari Dinggontor dan Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Lantas mereka menjalankan Al-Quran dan menjalankan perintah Al-Quran dan menjalankan perintah Rasulullah yang ada dalam hadis. Apakah itu disebut politik identitas? Ini yang menjadi masalah bagi saya sebagai seorang muslim. Wahai ulama-ulama, saya yang mengaku ulama, yang mendukung adanya politik identitas, saya bertanya, di mana suara jenengan? Karena saya mendidik anak saya untuk mengikuti Quran dan hadis. Tapi saya juga mendidik anak saya untuk toleransi. Bahkan saya terus terang, insya Allah saya selalu menghormat kepada agama lain dan tidak pernah mengganggu. Apakah ini dikatakan politik identitas? Silahkan kalian berbicara sendiri. Maka saya setuju apa yang dikatakan oleh Gus Coy. Mohon maaf, saudaraku Cak Effendi Koiri dari Nasdem. Saya katakan, setuju. Sesungguhnya saya datang ke Jakarta, saya dan anak saya datang ke Jakarta, Masya Allah. Saya akui jujur, ketika Anies ada di pertarungan di Pilkada DKI Jakarta, saya datang. Kalau saya mengikuti seruan ulama, bukan karena Anies, mulai dari coblosan pertama, saya mendukung asalkan jangan Ahok. Karena dia telah menistakan agama, nyata telah menistakan agama.
Dan dia sudah jelas kalau saya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudaraku Effendi Koiri, saudaraku Cak Effendi Koiri yang saya sebutkan, saya kenal beliau sejak saya ketika itu bersama Mas Joko Susilo DPR RI dari Komisi 1, saya sering bertemu dengan Gus Coy. Saya hormat sama Gus Coy. Saya katakan, beliau mengatakan ini dimulai dari, memang benar. Fakta itu saya rasakan. Saya ikut hadir di sana. Kenapa saya hadir di sana? Panggilan bahwa saya seorang Muslim. Ketika agama saya dinodai, kenapa Ahok tahu-tahu memelintirkan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Maidah, seenaknya sendiri. Seolah-olah rakyat diberitahu bahwa itu surat Al-Maidah itu sepertinya membohongi. Allah itu dari kamu. Maka kalau saya datang, apakah saya salah? Apakah itu bagian dari politik identitas? Saya datang ke Jakarta tidak dipanggil oleh Anies, tidak pernah dipanggil oleh Sandiaga Uno. Waktu itu berpasangan dengan Sandiaga Uno beliau. Tidak, saudaraku. Kembali dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya datang ke sana di pilkada putaran pertama, setelah itu putaran kedua, 2 minggu. Pertama 1 minggu, yang kedua saya lebih dahsyat lagi, hampir sekitar 10 hari sampai 14 hari saya ada di sana untuk mengawal. Hari pertama saya tidak mendukung Anies. Saya mendukung siapapun yang melawan Ahok, termasuk saya mendukung Mas AHY. Saya bangga, saya melihat kampanyenya Mas AHY. Saya melihat kampanyenya Anies Rashid Baswedan. Semuanya saya lihat. Yang penting saya katakan jangan sampai Ahok dipilih karena dia telah menistakan agama. Ini nyata. Saya di sana dengan pembawa uang sendiri. Tidak meminta mana-mana, tidak meminta dari mana-mana. Uang saya sendiri, uang saku saya sendiri. Saya bukan orang baik-baik dalam arti kata nuwun sewu. Saya orang sok agamis atau apa, tidak. Saya ilmu agama saya sedikit. Tapi ingat, ketika Islam dinistakan, ketika agama saya dibuat main-main, apa salahnya? Saya punya kewajiban, hak saya pertaruhkan, kewajiban saya hadirkan, yaitu menunjukkan bahwa inilah saya orang Muslim. Kamu boleh ngomong apapun, menjelekkan siapapun, tapi ingat ketika kamu ngomong masalah agama dan kamu melecehkan agama, saya akan terdepan. Ini saudaraku. Jadi mohon maaf, saya kemarin datang hari Minggu ke asrama Haji Sukolilo. Saya jadi bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Harusnya ini dilawan. Saya tidak sampai selesai, tapi terus terang saya tidak perlu menyebutkan organisasinya lah. Tapi itu tidak baik. Dan bagi itu tadi sekali lagi bagi jenengan-jenengan tokoh-tokoh agama yang mengusung politik identitas, sadarlah bahwa kalian itu membuat kami ini yang minim agama itu menjadi ruwet pikiran. Tapi sungguh sehebat apapun ilmu jenengan, saya secara pribadi dan anak saya juga keluarga saya tidak akan pernah memperhatikan. Karena yang akan saya perhatikan, mohon maaf tidak bermaksud saya sok suci, saya sok alim, akan dalam hal memilih pemimpin yang saya perhatikan anak dan istri saya adalah yaitu Al-Quran dan hadis. Itu jelas. Itu bagi kami tentang politik identitas. Kenapa kalian tidak mempertanyakan, kok berani-beraninya Ahok waktu itu mengatakan tentang Al-Maidah, padahal dalam kualitasnya bukan, dia tidak ada kualitas dan tidak ada kapasitas dan tidak ada hubungan kerja dengan ketika dia datang ke Pulau Seribu. Kenapa tidak jenengan pertanyakan? Kenapa tidak ada yang mengkritik itu seolah-olah langsung mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan? Tidak. Kami datang pertama adalah, maaf, di putaran pertama kami mendukung asal yang melawan Ahok, asal bukan Ahok. Mohon maaf saja. Di putaran kedua tinggal Anies dan Ahok. Kami datang pun terus terang ya harus membela Anies. Karena kami tidak menghendaki pemimpin yang bahasanya hanya mengatakan emosi-emosi, tai dan sebagainya. Dan terakhir dengan lancang. Dengan lancang, sekali lagi dengan lancang. Memelesetkan surat Al-Maidah. Dan nyatanya sudah terbukti divonis. Sekarang dihubungkan lagi. Dari mana? Orang-orang ini saya tidak tahu otaknya di mana bahwa itu adalah seorang yang sudah divonis dan terbukti bahwa dia menistakan agama, masih dikatakan seolah-olah Anies dan ini dibuatkan politik identitas. Monggo silahkan.
Anies Rashid Baswedan barangkali Anda katakan sebagai bapak politik identitas, silakan. Tapi ketika itu menjadi bagian juga untuk menteror umat Islam, dalam hal ini saya yang juga beragama Islam tentu tidak terima. Tentu itu tidak terima. Kenapa tidak jenengan sorotkan bahwa bapak penista agama kepada Ahok? Bapak penista itu sudah ada vonis kok. Sekarang saya bertanya, kenapa tidak jenengan menistakan? Dan kepada tokoh-tokoh agama, kenapa tidak yang membela politik identitas? Kenapa adanya masalah itu berawal dari DKI Jakarta, Pilkada Jakarta? Jenengan tidak mengatakan bahwa Ahok adalah bapak penista agama, bapak politik penista agama, pengusung penista agama. Kenapa? Hanya dan jenengan semuanya seperti ikut. Saya jadi bingung. Mohon maaf, kebingungan saya bukan apa. Kok ya tega-teganya? Ini kembali lagi, saya tidak perlu menyebutkan nama dan tidak perlu menyebutkan organisasi. Jangan. Kami ini sudah sumpek. Rakyat ini sudah, saya sebagai rakyat sudah sumpek. Pandemi ber 2 tahun. Bergerak juga susah. Setelah itu tambah minyak goreng lagi. Tambah kebijakan pajak naik lagi. Ditambah kebijakan yang ugal-ugalan menaikkan BBM. Maaf saja, ibaratnya bernapas kami itu sudah satu leher, setengah sekarat. Tapi perlu apa yang negara lakukan saat ini terhadap kami? Kami hanya dijejeli, bahkan saya sebagai umat Islam merasa seperti diperlakukan tidak adil. Narasi ini tidak ada yang, maaf, ini membuat kegaduhan. Harusnya polisi juga bergerak. Siapa yang mempublikasikan narasi politik identitas? Harus ditangkap. Jangan seperti ini. Silahkan. Upaya kalian mau menjegal Anies. Kami juga tahu itu untuk menjegal Anies. Dan kami memang mendukung Anies. Itu kan karena uang. Yang kedua, saya datang ke Jakarta ketika Pilkada DKI Jakarta mendukung Anies juga. Saya tidak pernah bertemu dengan yang namanya Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno. Bahkan saya pun kalau melihat datang ke tempatnya itu dari jauh. Tapi saya datang ke sana dengan beberapa teman karena satu, memang kami mengikuti suara hati kami di mana didukung oleh seruan ulama. Kami datang untuk agama kami. Seandainya, kembali lagi, seandainya Ahok saat itu tidak membuat ulah, tidak memesekan surat Al-Maidah, yakinlah dan percaya, saya tidak akan ikut bergerak. Karena saya datang ke Jakarta. Saya katakan dengan jujur, saya tidak akan datang ke Jakarta dan saya tidak akan ikut mengawal Pilkada DKI Jakarta. Kenapa saya jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta? Mohon maaf, hampir 1 bulan kita di sana. Kenapa? Ya karena itu, agama kami dinista dan itu sudah diputuskan oleh pengadilan. Terbukti. Harusnya yang dinarasikan adalah jangan sampai menistakan agama. Dalam kampanye, dalam pemilu, dalam pilpres, jangan sampai ada kata-kata menistakan agama. Jangan sampai rasis. Itu yang saya harapkan. Itu mohon maaf. Jangan politik identitas, tentu. Kalau politik identitas saya Islam, Muslim. Memang saya bukan Muslim yang baik. Tapi untuk memilih pemimpin, kalau saya disuruh mengikuti presiden pun kalau ngomong bahwa jangan menggunakan agama, saya tetap akan menggunakan agama. Saya akan tetap memakai Al-Quran hadis. Perintah Al-Quran hadis akan saya laksanakan dan seruan ulama akan saya laksanakan. Itu yang paling pokok. Silahkan kalian semua mengatakan apapun tentang politik identitas. Tapi mohon maaf, kalian tidak adil karena kalian tidak membawa Pilkada DKI mengatakan bahwa di Pilkada DKI ada penistaan agama. Dan itu dilakukan oleh Ahok Basuki Cahayapurnama. Kenapa tidak kalian persoalkan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan untuk kalian nun sewu jenengan tokoh agama, hati-hatilah. Meleset perkataan jenengan tentang politik identitas bahaya. Dan jenengan saya yakin
berhadapan langsung dengan Allah, bukan dengan kami. Karena kami insya Allah sejelek-jeleknya saya, sebangsat-bangsatnya saya, selemah-lemahnya agama saya, insya Allah saya akan tetap pegang Quran dan hadis dalam memilih pemimpin. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bagi saya Islam. Saya akan menggunakan politik saya sesuai dengan agama saya. Tidak mau mengikuti apa kata ketua parpol, apa kata presiden, apa kata menteri, apa kata yang mengaku mereka ulama-ulama. Saya hanya menggunakan identitas saya. Saya hanya menurut pada Al-Quran dan hadis, serta mengikuti seruan ulama lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam sehat, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan, saya menolak narasi politik identitas. Tidak ada politik identitas. Karena saya dilahirkan oleh ibu saya, sudah diazani, sudah diikomati. Dan saya juga sholat, puasa, zakat, dan insya Allah sudah menjalankan 5 rukun Islam. Itu yang saya harapkan dari saudaraku. Tetap bagi jenengan-jenengan yang beragama Islam, yang umatnya Rasulullah, satu kata, ikuti Quran dan hadis, jangan ikuti yang lainnya. Salam sehat, salam semangat.